الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin, wabil khusus yang sama-sama kita hormati akhirnya fil Ustaz Muhammad Rian Indrawan, Ustaz Abdul Razak, akhirnya billah akhi Jamaluddin. Hadirin wal hadirat jamaah majlis ratib wal zikir asmal husna, jaga kerasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala malam hari yang mulia ini, hampir di penghujung bulan Rabiul Awal. Kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah, panjang umur, sehingga barakah nikmat-nikmat tersebut kita ringankan langkah kepada menuju ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan daripada salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi, yaitu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keikhlasan kita, istiqamah kita setiap hari Minggu malam Senin hadir dalam majlis ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya beliau. Mudah-mudahan barakah istiqamah kita dalam melaksanakan sunnah risalah beliau, kita semua beserta seluruh keluarga besar kita akan termasuk ke dalam umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembacaan kita, pelajaran kita, pembacaan kitab Sama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Al-Qutub At-Tirmizi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Kita yang baca kitabnya diberikan ilmu yang manfaat, keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang babu ma jaa fi istisab libasin, ya, libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, kana ahabbas sayabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis, ya, bahwa pakaian yang paling, ya, kana ahabbas sayabi, ya, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baju gamis, ya, baju panjang kayak yang saya pakai, ya. Jadi baju panjang itu ya pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang pakai sarung, yang pakai koko, ahlan wa sahlan, tidak jadi masalah, ya. Tapi untuk diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai pakaian berupa yang namanya gamis, ya. Ada lagi di dalamnya jubah di luarnya. Habis gamis pakai lagi jubah, ya. Kemudian penyertanya kalau beliau dakwah adalah ada lagi imamah, yaitu kain sorban yang dilitkan di kepala. Kemudian ada lagi sorban, ya, atau rida, ya, yang biasa dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pakaian sehari-hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai, ya. Kalau kita senang pakai jubah gamis silahkan, ya. Yang biasa pakai
sarung pokok juga silahkan, ya, tidak menjadi masalah dan tidak perlu diperdebatkan, ya. Yang penting bagaimana kita ketika ibadah kepada Allah, ketika salat, ketika datang dalam sebuah majelis, kita berpakaian yang sopan, ya, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para ulama, para guru-guru kita. Dari Rasulullah turun kepada para sahabat beliau, dari sahabat kepada tabi'in, terus sampai imam mazhab yang 4, turun lagi kepada para ulama salafun salih, ya, serta para zuriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Habib Ali Kuitang, Habib Ali Bungur, kemudian Habib Muhsin Keramat Jati, Habib Keramat Empang Bogor, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ya, sampailah kepada kita sekalian, ya, para guru-guru kita, para kiai kita, Muallim Yunaini, guru Mughni dan lain sebagainya, yang semuanya, ya, mengikuti daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian, ya. Makanya kita jangan pernah gampang terprovokasi. Sekarang udah mulai Arab non Arab, itu kan pakaian orang Arab, kita orang Indonesia pakai aja sarung koko, ya. Nah itu yang begini yang kadang-kadang membuat risau dari umat Islam. Jangan terpengaruh. Yang mau pakai baju gamis, ngambil sunnahnya Rasul, silahkan. Yang tetap pakai sarung, pakai koko juga silahkan. Yang pakai celana panjang pun juga silahkan. Tidak usah diperdebatkan, ya. Cuma kalau kita mengambil keutamaan daripada yang Rasul sukai, cintai, pakaiannya adalah pakaian gamis. Tinggal pilih aja, ya. Nah, oleh karena itu hadirin, malam hari ini saya menyambung daripada pelajaran masih dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, yaitu saya mengambil kutipan daripada bab kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh At-Sahih At-Tirmidzi dalam sunannya nomor 2367. Hadatsana Qutaibah, ya, Qutaibah menceritakan kepada kami, qala hadatsana Ja'far ibnu Sulaiman Dubai ad-Dubai. Yang diceritakan daripada siapa? Daripada Ja'far ibni Sulaiman ad-Dubai, ya. An Malik, yang diceritakan lagi dari siapa? An Malik bin Dinar, ya. Qala, ya. Nah, terakhir berkata yaitu Malik bin Dinar, ia berkata, qala ma sabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qatun, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak pernah makan roti, tidak pernah memakan roti, walahmin, dan daging, illa ala dhafafa, ya, sampai kenyang kecuali ketika dhafafa, ya, atau dafaf, ya. Kemudian qala Malik ibnu Dinar, kemudian Malik ibnu Dinar berkata, sa'altu rajulan min ahlil badiyah, ya, aku bertanya kepada seorang penduduk Badui, ya, ma'dufafu, ya, maddufafu, ya, apa itu dufaf, ya. Jadi Rasul tidak pernah makan roti dan daging. Ini pernah kita bahas di kitab Riyadhus Shalihin. Rasul gak pernah sendirian tuh makan apa?
roti daging apa kenyang, nggak pernah Rasul. Kebanyakan nggak pernah makan. Ya, kalau pengen makan dia datang ke rumah sahabatnya, dia keluar. Ya, nah ini penjelasannya lagi. Kecuali dufafu, ya, atau dafaf. Ya. Kemudian Malik bin Dinar berkata kepada seorang Badui, ya, apa yang dimaksud dengan dafaf? Ya. Kemudian faqala an yatana wala ma'an nas. Ya. Dafaf adalah yaitu ketika seseorang makan bersama dengan orang banyak. Ya. Artinya apa? Rasul enggak pernah makan roti ame daging, ya, illa dufafa, kecuali dufafu, kecuali dafaf, ya, kecuali lagi bareng-bareng makan sama-sama. Kalau makan sendirian hampir enggak pernah Rasul kenyangin perutnya. Tapi kalau lagi makan bareng-bareng, lagi habis maulid, lagi tutup, beliau makan sampai kenyang. Ya, dia kenyang untuk perutnya. Ya, nah inilah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Adalus Shalihin, ya, suatu malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa lapar, dia keluar rumah. Ya, keluar rumah, belum berapa tindak ketemu sahabatnya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, ya Rasul, kenapa engkau keluar? Aku merasa lapar, aku ingin bertamu, datang ke rumah sahabat si anu. Oh sama Rasul, aku juga merasa lapar. Jadi datanglah dia ke rumah sahabatnya. Sampai di rumah sahabatnya, girang itu sahabat datangin Rasul, ya, sama sahabat Sayyidina Umar. Ya, akhirnya sahabat, ya, menerima Rasul, siapin daripada minuman, dia potong kambing tuh dia di rumahnya tuh malam. Kalau orang-orang potong kambing udah biasa, kalau kita luar biasa, ya, paling kita mah ayam. Orang Arab ayam cuma dicolek doang. Ya, kambing dipotong sambil dimasak, ya, begitu matang baru disajiin. Ya, nah itulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi nggak pernah tuh makan roti sampai sampai kenyangan. Ya, kecuali apa? Kecuali ada lagi makan-makan bersama. Ya, kalau kita apa? Kita demen makan sendiri, ngumpet di pojokan biar gak ada yang lihat katanya, senampan sendiri. Masya Allah, nampan panitia lagi. Ya, makanya panitia maulid tiap tahun yang makan kebuli selalu hilang nampan. Ya, bawa pulang gak balik. Itu kita kelakuannya. Ya, tapi Rasul nyontoinnya bagaimana? Ya, sampai Rasul itu sederhananya beliau nggak punya ayakan gandum di rumahnya, nggak punya, hadirin. Sampai saking sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ayakan gandum itu perkakas peralatan dapur yang utama. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu di Timur Tengah makanan utamanya adalah gandum. Tapi Rasul nggak punya. Sampai sebegitunya beliau sederhananya. Jadi gandum yang ada dia tampah sekedar di ayak manual, ya, beserta sama masih banyak batu-batunya. Dulu kita kan beras begitu, ya, beras zaman dulu, ya. Kalau sekarang beras pengelolaannya udah mutakhir, ya, ada Rojolele, ada BMW, ada Pandan Wangi, ya, macam-macam, dan nggak ada batunya lagi udah. Kalau dulu beras curah, beras ASN, ya, karung-karung. Nah itu lu tampah dulu tuh kayak disingkirin batu-batunya. Dulu beras begitu. Saya waktu SD, umi saya mau masak beras, mau masak nasi, beli beras tuh selalu ditampah dulu, ya, disingkirin batu-batunya, diambilin, ya,
Kadang-kadang ada kutunya juga. Kadang-kadang banyak katanya, apalagi beras ASN. Ya, ada batuan, ada kutunya, ada penghuninya tuh beras. Jadi kalau ditampak dulu. Wah. Ya, dulu begitu. Kalau sekarang, sekarang udah canggih, ya. Udah canggih, asal jangan kelamaan aja. Ya, ada packing 5 kiloan, aduh nggak ada kutunya, nggak ada daging, nggak ada batu-batunya sekarang. Ya. Nah, Rasul juga begitu. Dahulu kalau gandum ingin dimasak itu perlu ditamprah dulu kalau bahasa kita. Nah, kalau bahasa kita diayak. Nah, ayakan ini Rasul nggak punya. Jadi sekedar apa? Gandum yang ada sekedar ditamprah itu langsung dimasak. Ya, begitu sederhananya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ya cara makan saja ya beliau tidak pernah mengenyangkan perutnya kecuali lagi makan-makan bareng. Ya. Gitu. Kan konsepnya Rasul makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita enggak. Makan sebelum lapar, berhenti sampai kenyang-kenyang. Itu kita. Kalau belum kenyang belum berhenti, itu kita hadisnya. Ya. Kalau Rasul konsepnya apa sunnahnya? Makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita apa? Makan sebelum lapar, berhenti kalau udah kenyang. Nah, itu kita itu. Ya. Itulah bedanya Rasul. Makanya ya, Rasul termasuk berbadan sehat. Ya, jarang sakit. Ya, Rasul tidak jarang sakit. Kenapa? Karena selalu menjaga perutnya. Ya, karena dalam perut kita ini ada 3 yang perlu kita bagi. Ada unsur airnya, ada unsur air, udara dan makanan. Itu mesti dibagi-bagi. Ya, kalau ini 100%, ya masing-masing 35% lebih. Orang lebih. Sepertiganya dibagi-bagi, sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan. Kalau kita 50% makanan penuh makan, kalau belum sampai leher mentok ini belum berhenti. Ya, yang dipegang lain, yang dikantongin lain, yang di kaki lain, di dompet. Ya, kayak monyet kita kadang-kadang urusan makanan. Rasul enggak, hidupnya begitu sederhana, tapi bukan berarti beliau enggak mampu. Bukan, beliau enggak mau mencontohkan kehidupan kepada umatnya bermewah-mewah. Tapi kalau umatnya jadi orang kaya boleh enggak? Boleh. Yang penting apa? Jalannya halalan thayyiban. Ya, jalan yang halal yang baik. Ya, kerja yang baik, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kalau kita jadi pegawai yang jujur, disiplin, ya. Kalau jadi pedagang yang amanah, yang jujur, ya. Jangan ngakalin timbangan, jangan ngakalin ukuran. Ya, kalau kita maklar tanah jangan main ukuran, kalau kita main bangunan jangan ngurangin daripada kualitas bangunannya, ya kan? Kita jual kepada konsumen semeter 4 juta, tapi yang diberikan cuma 2,5 juta. Itu nggak bener, ya. Itu namanya nurunin kualitas, ya. Nah, oleh karena itu, ya, cari rezeki yang halal thayyiban. Kalau jadi pegawai yang jujur, yang amanah, yang disiplin sesuai dengan aturan perusahaan, aturan daripada kepegawaian. Ya. Kalau jadi kita diberikan amanah jangan khianat. Nah, ini dia. Jujur itu mahal, hadirin. Ya. Jujur itu mahal. Maka proses mendapatkan kepercayaan di dalam sebuah masyarakatkah, di perusahaannkah, ya, itu prosesnya diawali dengan kejujuran. Ya, jujur, teliti, ya. Nah, kalau udah jujur, teliti, maka kepercayaan akan mudah datang kepada kita.
Kalau pimpinan atau atasan sudah percaya sama kita, maka rezeki kita enggak akan berhenti. Tapi kalau kita kelakuan enggak jujur, aduh, susah deh. Ya, mau kemana aja kerja juga enggak akan ada yang mau nerima. Ya, makanya jujur itu penting. Ya, untuk apa? Mendatangkan rezeki yang halal thayyiban. Itu pintunya. Jujur, teliti, kerja keras. Ya, kerja apa aja kerjain. Jangan pilih-pilih kalau kerjaan. Ya, apalagi di Jakarta, jangan pilih-pilih deh. Sekarang makin susah situasinya. Ya, makin susah situasinya. Nah, oleh karena itu yang sudah dapat pekerjaan, pertahankan pekerjaannya untuk bekerja lebih baik, sehingga atasan kita, pemilik perusahaan kita, ya, jadi senang sama kita, girang sama kita. Kenapa? Kualitas kerjanya benar. Yang belum dapat kerja, yang lagi kuliah, kuliah yang benar, sekolah yang benar. Ya, agar apa? Nanti setelah selesai sekolah ada isinya tuh otak, ada keterampilannya, ada kebisaannya. Jadi nggak cuma sekedar lulus begitu aja. Nah, itulah hadirin sekelumit tentang sederhananya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan gayanya beliau, keseharian beliau. Ya, jadi beliau tidak pernah mengenyangkan perutnya makan roti dan daging illa dufafu, kecuali saat lagi makan bareng-bareng. Ya, nah itu beliau bisa mengenyangkan perutnya. Artinya beliau hidup dalam kesederhanaan. Ya, tapi bukan berarti kita sebagai umatnya enggak boleh menjadi orang yang lebih daripada rezekinya. Boleh, yang penting jalannya halal, ya, dan tidak lupa keluarkan kewajiban kita, bayar zakat, bantu santunan yatim, duafa dan lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita kemudahan untuk senantiasa mengambil iktibar, pelajaran-pelajaran, mengambil tamsil-tamsil, nasihat-nasihat yang baik untuk kita tingkatkan kehidupan kita sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, demikian sedikit yang disampaikan, semoga memberikan daripada makna dan manfaat buat kita sekalian. Dan sebelum nanti ada pembacaan daripada talqin dan zikir serta doa maulid, sebelumnya kita baca Fatihah khususnya buat seluruh keluarga besar kita yang lagi sakit, ya, Haji Asep Alamsa dan seluruhnya, ya, keluarga besar kita yang lagi sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, percepat kesembuhannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah binati syifa ma'a sihha wa salam al-afiyah fi khair wa afiyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah yang kedua untuk anak-anak kita, keponakan atau cucu, ya, yang sedang belajar, ya, baik belajar sekolah umum maupun pesantren. Ya, hari ini Fajri lagi liburan, ya, bulan Maulid tadi sama teman-teman santri dari Dalwa, ya, baca-baca Maulid sama kita. Ya, kalau malam ini biarin dia baca Maulid dulu, tapi minggu depan dia mesti ceramah. Ya, minggu depan dia mesti ceramah. 6 tahun di pesantren kudu ada hasilnya. Ya, jangan nggak ada bolak-balik mondok doang minta duit. Ya, enak aja. Ya, jadi kudu ada hasilnya. Dia udah 6 tahun, dia udah kuliah sekarang ke 1. Ya, pendidikan kalau umumnya
di pondoknya kelas 3 Sanawi, ya kelas 3 SMP, itu pondoknya di Fajri. Umumnya udah kuliah S1 sekarang, ya pendidikan agama Islam di Dalwa juga. Jadi sekalian pondok, sekalian kuliah. Ntar dia selesai pondoknya, S1-nya selesai, langsung kirim lagi, tendang lagi ke Yaman. Ya, minimal 4 tahun di Yaman. Baru boleh pulang, baru boleh kawin. Ya, jadi masih banyak ya pelajaran yang perlu dituntut. Nah, oleh karena itu kita doain ya, buat seluruhnya, gak cuma Fajri doang, seluruh yang lagi mondok ya, yang lagi kuliah sekolah umum juga, kita doain semoga yang lagi mondok, yang lagi sekolah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah menyerap ilmu-ilmu yang diajarkan kepada para mahasiswa, para pelajar segala hal diniyah, wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim.